Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dengan NIM 3022311072. Mata kuliah MSDM Global. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rekrutmen dan seleksi internasional. Nah, materi ini membahas bagaimana perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, mencari, menarik, menilai, dan memilih tenaga kerja yang sesuai untuk bekerja dalam lingkungan global. Rekrutmen dan seleksi internasional menjadi penting karena dunia bisnis saat ini tidak hanya bergerak di satu negara saja, tetapi sudah melintasi batas negara. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan karyawan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan budaya, bahasa, aturan kerja, serta lingkungan internasional. Nah, materi hari ini yaitu rekrutmen dan seleksi internasional. Materi pada pertemuan ini yang berjudul rekrutmen dan seleksi internasional. Secara sederhana, rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon karyawan, sedangkan seleksi adalah proses memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, dalam konteks internasional, proses ini menjadi lebih kompleks karena perusahaan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti perbedaan budaya, bahasa, regulasi ketenagakerjaan, serta kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara. Selanjutnya, pada slide kedua, yaitu mengapa rekrutmen internasional itu penting. Nah, rekrutmen internasional penting karena perusahaan saat ini berada dalam pasar global yang dinamis. Perusahaan multinasional tidak hanya bersaing dengan perusahaan global, tetapi juga dengan perusahaan dari berbagai negara. Ada 3 alasan utama mengapa rekrutmen internasional itu penting. Yang pertama, pasar global semakin dinamis. Perusahaan yang beroperasi lintas negara harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan konsumen di berbagai wilayah. Kedua, perusahaan membutuhkan talenta yang beragam. Dalam dunia global, perusahaan tidak hanya memiliki karyawan dengan satu sudut pandang saja. Mereka membutuhkan tenaga kerja dari berbagai latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan keahlian agar mampu menghasilkan ide yang lebih luas. Dan yang ketiga, rekrutmen internasional dapat menciptakan keunggulan kompetitif jika perusahaan mampu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, maka dari itu, kinerja perusahaan akan meningkat, dan sebaliknya, jika salah memilih karyawan, perusahaan dapat mengalami kerugian, baik dari segi biaya, waktu, maupun produktivitas. Jadi, rekrutmen internasional bukan hanya soal mencari karyawan, tetapi juga menjadi strategi penting untuk memenangkan persaingan global. Baik, selanjutnya di slide 3 yaitu tinjauan literatur sistematis. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa strategi rekrutmen dan seleksi internasional juga memiliki dasar ilmiah, yaitu melalui tinjauan literatur sistematis. Nah, maksudnya metode rekrutmen dan seleksi yang efektif tidak hanya dibuat berdasarkan kebiasaan perusahaan, tetapi juga berdasarkan kajian dari berbagai penelitian sebelumnya. Nah,
Tinjauan literatur sistematis membantu sebuah perusahaan memahami cara terbaik dalam melakukan rekrutmen dan seleksi, terutama pada perusahaan multinasional. Dengan adanya kajian ini, perusahaan dapat mengetahui metode apa yang paling cocok untuk digunakan. Nah, tantangan apa yang sering muncul, serta strategi apa yang dapat ditingkatkan untuk keberhasilan dalam penempatan tenaga kerja internasional. Dengan kata lain, dasar ilmiah ini penting agar proses rekrutmen tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di slide 4, teknologi dalam rekrutmen. Era digitalisasi. Nah, pada era digital, teknologi sangat berpengaruh dalam proses rekrutmen. Nah, teknologi membuat perusahaan lebih mudah menjangkau kandidat dari berbagai negara secara cepat dan efisien. Ada beberapa bentuk teknologi yang dapat digunakan dalam rekrutmen internasional. Yang pertama, portal rekrutmen daring. Contohnya seperti website perusahaan, LinkedIn, Jobstreet, ataupun platform pencarian kerja lainnya. Nah, dengan portal ini, perusahaan dapat membuka lowongan kerja dan menjangkau kandidat dari berbagai wilayah tanpa harus bertemu langsung. Nah, yang kedua ada outsourcing dan job fair. Nah, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen rekrutmen atau mengikuti bursa kerja internasional untuk memperluas jaringan kandidat. Cara ini membantu perusahaan menemukan calon yang sesuai dengan kebutuhan global. Nah, yang ketiga ada aplikasi rekrutmen seluler. Nah, untuk saat ini proses rekrutmen bisa dilakukan melalui aplikasi. Mulai dari pendaftaran, pengiriman CV, tes online, hingga wawancara virtual. Nah, hal ini sangat memudahkan kandidat dan perusahaan karena prosesnya dapat dilakukan di mana saja. Nah, jadi teknologi membuat proses rekrutmen internasional menjadi lebih luas, cepat, hemat biaya, dan lebih fleksibel. Nah, selanjutnya di slide 5 yaitu faktor kunci mempertimbangkan ekspatriat. Nah, dalam rekrutmen internasional, salah satu faktor penting adalah ekspatriat. Nah, ekspatriat itu sendiri yaitu karyawan yang ditugaskan bekerja di negara lain oleh perusahaannya sendiri. Nah, ekspatriat memiliki peran yang sangat penting karena mereka biasanya memiliki pengalaman lintas budaya dan pemahaman terhadap standar perusahaan secara global. Ada 3 manfaat utama dari keberadaan ekspatriat. Yang pertama, ekspatriat dapat membantu perusahaan dalam menemukan dan menilai kandidat yang tepat untuk posisi global. Nah, mereka biasanya memahami kebutuhan perusahaan pusat sekaligus kondisi di negara tujuan. Kedua, ekspatriat dapat menjembatani perbedaan budaya antara tim dari berbagai negara. Misalnya, perbedaan cara komunikasi, gaya kerja, dan nilai-nilai dalam organisasi.
Ketiga, ekspatriat dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan produktif. Nah, mereka dapat menjadi penghubung antara budaya perusahaan dengan budaya lokal. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan biaya dan kesiapan ekspatriat. Karena bekerja di negara lain membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Selanjutnya, pada slide 6 akan menjelaskan proses rekrutmen yang efektif. Rekrutmen adalah proses sistematis untuk menarik kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan organisasi. Nah, di dalam slide ini juga kita menjelaskan 3 tahapan utama dalam proses rekrutmen yang efektif. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Pada tahap ini, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, baik untuk saat ini maupun masa depan. Nah, misalnya, perusahaan ingin membuka cabang di luar negeri, maka perusahaan harus menentukan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki. Selanjutnya, yang kedua, ada desain pekerjaan. Nah, di sini perusahaan harus membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan dengan sangat jelas. Nah, deskripsi pekerjaan menjelaskan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan spesifikasi jabatan menjelaskan kualifikasi yang dibutuhkan seperti pendidikan, pengalaman, bahasa, dan keterampilan tertentu. Dan yang ketiga yaitu penciptaan kesadaran. Artinya, perusahaan menyebarkan informasi lowongan melalui kanal yang tepat, seperti website perusahaan, media sosial, job portal, atau kerjasama dengan kampus atau agen rekrutmen. Nah, jika ketiga proses ini dilakukan dengan sangat baik, maka perusahaan akan lebih mudah menarik kandidat yang sesuai. Nah, selanjutnya pada slide 7 yaitu proses seleksi yang tepat. Nah, memilih yang terbaik. Setelah proses rekrutmen, tahap berikutnya adalah seleksi. Nah, seleksi itu sendiri yaitu proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak kandidat berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Nah, dalam seleksi internasional, prosesnya bisa lebih rumit karena kandidat bisa berasal dari negara, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Tahap seleksi biasanya dimulai dari screening, yaitu pemeriksaan CV dan dokumen. Nah, perusahaan melihat apakah kandidat memenuhi syarat dasar seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan kemampuan bahasa, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, tahap berikutnya adalah asesmen, seperti tes tertulis atau psikotes. Nah, tujuannya untuk menilai kemampuan kognitif, kepribadian, serta potensi kandidat. Setelah itu adalah wawancara.
baik wawancara kompetensi maupun wawancara untuk melihat kecocokan budaya dalam perusahaan internasional. Nah, dalam perusahaan internasional, kecocokan budaya sangat penting karena kandidat harus bisa bekerja dengan orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, tahap terakhir adalah keputusan, seperti pemberian tawaran kerja dan pemeriksaan kesehatan. Nah, setelah semua proses selesai, perusahaan akan menentukan kandidat mana yang paling sesuai. Jadi, seleksi bukan hanya memilih orang yang pintar, tetapi memilih orang yang paling cocok dengan pekerjaan, budaya perusahaan, dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, slide 8 yaitu studi kasus perusahaan multinasional di Indonesia. Nah, pada slide ini terdapat contoh perusahaan multinasional di Indonesia, yaitu Unilever, Astra International, dan Mayora. Nah, yang pertama ada Unilever. Perusahaan ini menekankan proses rekrutmen yang terstruktur dan berorientasi pada standar internasional. Artinya, rekrutmen dilakukan secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu ada Astra International. Nah, Astra menjalankan proses rekrutmen umum dan juga program magang internasional. Nah, tahapannya meliputi aplikasi, wawancara, dan seleksi akhir. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar biasanya memiliki proses seleksi bertahap agar kandidat yang dipilih benar-benar sesuai. Selanjutnya, ketiga ada perusahaan Mayora. Nah, proses seleksinya meliputi tes tertulis, psikotes, wawancara, penawaran gaji, hingga pemeriksaan kesehatan. Nah, ini menunjukkan bahwa seleksi tidak hanya menilai kemampuan kerja, tetapi juga kesiapan fisik dan kecocokan kandidat dengan perusahaan. Dari ketiga contoh perusahaan pada studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional biasanya memiliki proses rekrutmen dan seleksi yang lebih terencana dan bertahap. Baik, selanjutnya pada slide 9 yaitu membahas terkait strategi yang tepat untuk perusahaan multinasional. Nah, di slide ini kita akan membahas keberhasilan rekrutmen dan seleksi internasional bergantung pada strategi yang terstruktur dan kontekstual. Strategi pertama adalah strategi terstruktur. Nah, di mana perusahaan harus memiliki proses rekrutmen dan seleksi yang jelas, terukur, dan konsisten di seluruh cabang global. Dengan begitu, standar kualitas karyawan tetap terjaga. Meskipun perusahaan berada di negara yang berbeda. Nah, strategi kedua adalah adaptasi budaya lokal.
Nah, perusahaan tidak bisa menyamakan semua negara. Setiap negara memiliki budaya, kebiasaan kerja, bahasa, dan aturan ketenaga kerjaan yang berbeda pula. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan proses rekrutmen dengan kondisi lokal. Nah, strategi ketiga adalah menghasilkan hasil positif. Nah, jika strategi rekrutmen dilakukan dengan tepat, perusahaan dapat membentuk tim yang lebih solid, produktif, dan mampu mendukung kinerja bisnis. Nah, jadi perusahaan multinasional harus menyeimbangkan antara standar global dan penyesuaian lokal. Nah, selanjutnya pada slide 10, dampak pada kinerja finansial. Nah, rekrutmen dan seleksi yang efektif tidak hanya berdampak pada bagian HR, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Nah, pertama, karyawan yang dipilih dengan tepat dapat meningkatkan produktivitas. Orang yang sesuai dengan pekerjaannya biasanya lebih cepat beradaptasi, lebih fokus, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Kedua, seleksi yang tepat dapat mengurangi turnover atau pergantian karyawan. Jika perusahaan salah memilih karyawan tersebut mungkin cepat keluar. Nah, akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya lagi untuk mencari dan melatih karyawan baru. Ketiga, yaitu rekrutmen yang baik dapat meningkatkan return on investment. Artinya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk rekrutmen akan memberikan hasil yang sepadan melalui peningkatan produktivitas dan keuntungan. Nah, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi adalah investasi strategis, bukan hanya sekedar kegiatan administrasi. Baik, selanjutnya di slide 11, tantangan dalam rekrutmen internasional. Pada slide ini kita akan membahas rekrutmen internasional memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan cara berbicara, cara berpikir, nilai, dan kebiasaan kerja dapat menimbulkan salah paham. Misalnya, di satu budaya, seseorang yang aktif berbicara dianggap percaya diri. Nah, namun di budaya lain bisa dianggap terlalu dominan. Pada tantangan kedua yaitu regulasi ketenaga kerjaan. Nah, ini di setiap negara memiliki aturan kerja yang berbeda, seperti aturan visa, kontrak kerja, jam kerja, pajak, dan perlindungan tenaga kerja. Nah, perusahaan harus memahami aturan tersebut agar tidak melanggar hukum. Nah, tantangan ketiga adalah biaya dan logistik ekspatriat. Nah,
mengirim karyawan ke negara lain membutuhkan biaya yang sangat besar, seperti biaya relokasi, tempat tinggal, tunjangan keluarga, asuransi, dan pelatihan budaya. Nah, maka dari itu, rekrutmen internasional harus direncanakan dengan cermat agar tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan maupun karyawan. Nah, selanjutnya di slide 12 kita akan membahas terkait solusi dan inovasi dalam seleksi. Nah, untuk menghadapi tantangan seleksi internasional, perusahaan dapat menggunakan beberapa pendekatan modern. Yang pertama ada assessment center. Nah, ini adalah metode seleksi dengan simulasi kerja nyata. Nah, kandidat diberikan tugas atau situasi yang mirip dengan pekerjaan sebenarnya. Nah, sehingga perusahaan dapat melihat kemampuan kandidat secara langsung. Nah, kedua, wawancara berbasis kompetensi. Nah, dalam wawancara ini, kandidat diminta menjelaskan pengalaman nyata yang pernah ia lakukan. Misalnya, bagaimana ia menyelesaikan konflik, bekerja dalam tim, atau menghadapi tekanan kerja. Nah, ini bertujuan untuk melihat perilaku masa lalu sebagai gambaran kinerja di masa depan. Dan yang ketiga adalah gamification seleksi. Nah, ini adalah seleksi yang menggunakan unsur permainan. Nah, misalnya kandidat diberi permainan digital untuk mengukur kemampuan berpikir kreativitas, kecepatan mengambil keputusan, atau kerja sama tim. Nah, dengan inovasi ini, proses seleksi menjadi lebih menarik, objektif, serta sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, pada slide 13, kita akan membahas terkait pentingnya keberagaman dalam inklusi. Nah, dalam rekrutmen internasional, keberagaman dan inklusi sangat penting. Keberagaman berarti perusahaan merekrut orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, seperti budaya, gender, pengalaman, pendidikan, dan negara yang berbeda. Sedangkan inklusi berarti perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang membuat semua orang merasa dihargai dan diterima. Nah, keberagaman dapat mendorong inovasi karena orang dari latar belakang berbeda biasanya memiliki ide dan cara pandang yang berbeda pula. Nah, selain itu juga lingkungan kerja yang inklusif dapat meningkatkan resistensi karyawan. Karyawan akan lebih loyal jika merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Keberagaman juga membantu perusahaan memahami pasar global. Nah, tim yang beragam lebih mudah memahami kebutuhan pelanggan dari berbagai negara. Nah, selanjutnya untuk di slide 14 kita akan membahas terkait kesimpulan. Kesimpulannya, rekrutmen dan seleksi internasional merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia global.
Ada 3 poin utama yang dapat disimpulkan. Yang pertama, perusahaan harus melakukan rekrutmen strategis, yaitu proses yang terencana dan sistematis. Kedua, perusahaan perlu memanfaatkan teknologi dan adaptasi budaya. Teknologi membantu mempercepat proses rekrutmen, sedangkan adaptasi budaya mampu membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja internasional. Dan yang ketiga adalah rekrutmen dan seleksi yang tepat dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Talenta yang unggul akan mendorong kinerja perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan membantu perusahaan bersaing di pasar global. Dengan demikian, perusahaan multinasional harus mampu merancang sistem rekrutmen dan seleksi yang efektif, adil, modern, dan sesuai dengan kebutuhan global. Nah, untuk di slide terakhir kita akan masuk ke pertanyaan serta diskusi. Nah, sebagai penutup, materi ini mengajak kita untuk berdiskusi. Nah, untuk pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana perusahaan atau organisasi dapat mengelola rekrutmen lintas negara agar tetap adil, efektif, dan sesuai dengan budaya lokal. Nah, menurut saya, perusahaan perlu menyeimbangkan antara standar internasional dan penyesuaian global atau lokal. Artinya, perusahaan tetap memiliki standar seleksi yang jelas, tetapi juga memahami budaya, bahasa, serta aturan kerja di negara tempat perusahaannya beroperasi. Demikian penjelasan dari saya mengenai rekrutmen dan seleksi internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.